Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adini Fatikawati dengan NIM 2020808165. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang chapter 1, 3, 4, 5, dan 6 tentang manajemen sumber daya manusia. Chapter 1. Apa itu manajemen sumber daya manusia dan mengapa itu penting? Karena membantu manajer menghindari masalah seperti memperkerjakan orang yang salah untuk pekerjaan tersebut. Tugas sumber daya manusia, manajer lini termasuk menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan dan mengarah serta melatih karyawan baru. Tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia mempengaruhi apa yang dilakukan manajer sumber daya manusia dan bagaimana mereka melakukannya. Globalisasi berarti lebih banyak persaingan, dan lebih banyak persaingan berarti lebih banyak tekanan untuk menurunkan biaya yang membuat karyawan lebih produktif. Teknologi digital baru seperti mobile dan media sosial akan membuat pengelolaan sumber daya manusia saat ini lebih terdistribusi. Untuk itu, manajer sumber daya manusia membutuhkan kompetensi baru. Mereka harus mampu menerapkan manajemen sumber daya manusia dengan berbasis bukti. Chapter 3. Semua personal manajer dan keputusan lain harus konsisten dengan tujuan yang diturunkan dari rencana strategi perusahaan secara keseluruhan. Di sini ada 3 jenis strategi, yaitu strategi korporat, strategi bisnis atau kompetitif, dan strategi fungsional atau departemen. Setiap fungsi atau departemen dalam bisnis membutuhkan strategi fungsionalnya. Nah, itu yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan strateginya. Nah, sistem kerja berkinerja tinggi adalah seperangkat kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia yang bersama-sama menghasilkan kinerja karyawan yang unggul. Keterlibatan karyawan penting karena mendorong kinerja dan produktivitas. Chapter 4. Pengusaha saat ini seringkali melihat semua aktivitas staf, pelatihan, penghargaan sebagai bagian dari satu proses manajemen talenta terintegrasi. Semua manajer harus terbiasa dengan dasar-dasar analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan itu sendiri melibatkan pengumpulan informasi tentang hal-hal seperti kegiatan kerja. Ada berbagai metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Ini termasuk wawancara, kuesioner, observasi, catatan partisipasi, dan teknik kuantitatif seperti kuesioner analisis posisi. Dalam menulis spesifikasi pekerjaan, penting untuk membedakan antara spesifikasi untuk personal terlatih dan tidak terlatih. Pengusaha menggunakan model dan profil kompetensi dalam manajemen bakat. Tujuannya yaitu untuk membuat deskripsi tentang apa yang dibutuhkan untuk kinerja luar biasa dalam peran atau pekerjaan tertentu. Dalam hal kompetensi, atribut pribadi, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan. Chapter 5. Perekrutan dan seleksi dimulai dengan perencanaan dan peramalan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses memutuskan posisi apa yang harus diisi perusahaan dan bagaimana mengisinya. Ini sering dimulai dengan meramal kebutuhan personal, mungkin menggunakan analisis tren, analisis rasio, paket perangkat lunak terkomputerisasi. Manajer perlu memahami mengapa perekrutan yang efektif itu penting. Tanpa kandidat yang cukup, pemberi kerja tidak dapat secara efektif menyaring kandidat atau merekrut yang terbaik. Menentukan kandidat internal seringkali menggunakan postingan pekerjaan. Rencana tenaga kerja mempengaruhi keterlibatan karyawan, misalnya rencana untuk mengembangkan dan mempertahankan karyawan dan mempromosikan dari dalam cenderung mendorong keterlibatan. Pengusaha mengembangkan dan menggunakan formulir lamaran untuk mengumpulkan informasi dasar penting tentang pelamar. Tentu saja penting untuk memastikan aplikasi tersebut mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang setara. Chapter 6. Pemilihan karyawan yang cermat penting karena beberapa alasan. Kesalahan pengelolaan proses perekrutan memiliki berbagai implikasi. Hukuman termasuk pekerjaan yang setara, perekrutan yang lalai, dan pencemaran nama baik. Tes kemampuan kognitif mengukur hal-hal seperti kemampuan penalaran dan termasuk tes kecerdasan dan tes kemampuan kognitif tertentu seperti pemahaman mekanis. Poin utama dalam melakukan pemeriksaan latar belakang adalah untuk memverifikasi informasi pelamar dan untuk mengungkapkan informasi yang berpotensi merusak.